secara dari sisi praktisi hukum dan juga dari Dewan Etik Perlindungan Anak bahwa perceraian itu sudah terjadi. Hubungan hukum antara Sarwenda sama Ruben Onsu itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang sekarang itu adalah bagaimana anak-anak ini harus tumbuh kembangnya dalam keadaan sehat fisik dan psikis. Yang kedua juga bahwa hak asuh anak kan memang karena anak masih kecil di bawah umur, sehingga memang hak asuhnya kepada ibunya si Sarwenda dengan cara juga kapan saja diatur supaya Ruben juga sebagai bapaknya kan kapan saja kan bisa dia datang untuk bertemu, bersilaturahim, ya mungkin dia bawa jalan, belanja, itu hal yang biasa dalam sistem hukum kita. Tetapi yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa rumah ini saya juga belum tahu apakah rumah tersebut diberikan kepada anaknya atau memang hasil pembagian kepada Sarwenda. Tapi apapun itu, ketika ada orang asing masuk ke dalam rumah itu harusnya ada pemberitahuan dan persetujuan kepada si Ruben. Kenapa? Ada anak-anaknya di situ. Takutnya live yang mereka lakukan itu secara sporadis dan itu bisa mengganggu ya jam belajarnya anak, jam bermainnya ada, bahkan psikis anak bisa terganggu dengan keberadaan orang yang menurut saya itu kan belum sah ya. Artinya masih dalam tahapan sebagai teman gitu loh, teman dekat atau orang asing. Nah, sehingga memang dalam tahapan ini Ruben Onsu itu memang punya hak ya untuk melakukan semacam upaya supaya anak-anak ini bisa mendapatkan perlindungan. Yang pertama mungkin Ruben harus juga melapor ya kepada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, atau mungkin juga menggugat secara keberatan terkait dengan hak asuh yang dulunya jatuh kepada seorang Sarwenda, dan bisa saja hak asuh anak ini dicabut oleh di bawah kuasa Sarwenda dikembalikan kepada seorang Ruben. Kenapa? Karena yang pertama juga saya lihat bahwa statement Sarwenda di media sosial terkait dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, bahkan ada kata binatang, kata-kata menyerang karakter seseorang, itu bukan seorang ibu yang baik. Itu menjadi dasar juga untuk menjadi dasar gugatan. Yang kedua juga mungkin yang berikutnya lagi adalah mungkin Ruben Onsu juga harus melakukan upaya ke psikolog anak untuk mengecek apa mental anak-anaknya terganggu atau tidak dengan kehadiran orang asing di situ. Yang kedua mungkin pekerjaan mereka yang di situ juga rumah orang yang harusnya pekerjaan mereka itu juga tidak mengganggu belajar anak, ya kan, tidak mengganggu aktivitas anak di situ, dan juga kan itu konten-konten orang besar ya yang harusnya juga dihindari supaya mereka juga tidak terlibat di dalam situ. Nah, saran saya Ruben bisa mengambil upaya hukum dengan melakukan gugatan untuk membatalkan ya hak asuh anak yang sebelumnya jatuh kepada Sarwenda. Itu boleh. Dengan alasan yang tadi ya, apalagi pernyataan Sarwenda ini kan sekarang sudah membuat kegaduhan baru di media sosial. Yang kedua lagi bahwa boleh saja Sarwenda memang kalau saya cek dari pernyataan kan tidak spesifik menuduh seseorang, tapi dia kena etika sosial, etika media sosial itu kena. Yang kedua, kegaduhan itu sudah mulai muncul, saling nyerang, orang saling parodi dan lain sebagainya. Harusnya saya minta kepada Bareskrim Mabes Polri supaya ini kan Ruben Onsu kan bukan spesifik ya, dia tidak bisa melapor, tapi polisi Bareskrim bisa menerbitkan LPA untuk memanggil Sarwenda untuk minta klarifikasi siapa yang dituduh di situ, sehingga kegaduhan itu bisa karena ini kegaduhan berjalan terus ini saling nyerang di media sosial sekarang ramai banget. Tugasnya adalah harus ada penegakan hukum. Dan yang berikut lagi adalah keluarga kedua pihak memfasilitasi orang dua ini, karena mereka kan public figure. Apa yang dikatakan kepada fansnya, anak-anaknya ini secara psikis anak-anaknya terganggu karena media yang saat ini sangat, orang bilang sangat liar gitu. Kalau saya melihat suatu hubungan itu kan mereka ini hanya sebagai teman. Karena begini, pernikahan itu kalau diakui, kalau dilakukan secara konstitusi, kalau mereka tinggal bersama tanpa status, itu namanya living together, itu namanya kumpul kebo. Ada juga menikah secara agama, menikah siri, itu juga tidak diakui oleh konstitusi kita, diakui oleh agama tertentu, tapi tidak diakui oleh konstitusi. Menikah yang paling benar adalah menikah secara konstitusi. Makanya saya selalu bilang apa? Akta nikah itu hanya satu. Surat nikah boleh banyak, tapi akta hanya satu. Akta itu dikeluarkan oleh negara karena ada hak dan kewajiban di situ. Makanya statusnya sekarang ini antara Sarwenda sama si laki ini statusnya apa? Kita kan nggak tahu. Apakah mereka serumah atau mereka tinggal lain rumah? Tapi apakah anak-anak itu sudah diajak untuk bermain bersama dan lain sebagainya? Apakah tidak terganggu psikis anak? Dan kekhawatiran Ruben Onsu saya rasa sebagai seorang bapak wajar, kekhawatiran itu pasti ada saja. Walaupun sudah mantan. Walaupun mantan, khawatir kepada anaknya, bukan khawatir kepada mantan istrinya, bukan. Kalau istrinya mau punya jodoh yang lain itu sudah boleh, karena mereka tidak ada hubungan hukum ya, karena sudah ada perceraian. Kan
kalau apa dia ngomong itu benar, apa yang mau diserang. Jadi kalau ITE itu kena ketika contoh saya pakai baju putih tapi kamu bilang saya pakai baju hitam. Nah, itu baru dilaporkan. Kalau dia ngomong kalau benar, apa yang mau dilaporkan? Kan tidak bisa. Hukum itu harus equal, harus adil. Kalau saya ngomong sesuatu yang benar, itu tidak bisa dipidanakan. Apa yang mau dipidanakan? Pertanyaannya justru Ruben bisa melaporkan yang bersangkutan masuk ke rumah dia, apakah sudah seizin daripada dia, apakah hasil mereka konten tiap hari ada keuntungan yang mereka dapat. Dan yang kedua lagi yang paling fatal adalah ternyata sini mulai terkuak nih, ternyata Ruben itu bertanggung jawab sekali kepada anak-anaknya. Dia memberikan istilahnya itu biaya hidup anak-anaknya itu per bulan itu sampai ratusan juta. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa? Karena kan uang ini bukan untuk mantan istri, bukan, untuk anak-anaknya. Pertanyaan saya, apa dua anak ini harus menghabiskan 200 juta per bulan? Makanya kepada Pak Ruben, supaya ini transparan, minta dilakukan audit internal kepada keuangan yang kamu kirimkan bulanan kepada anak-anaknya. Digunakan untuk apa saja gitu loh. Jangan sampai ada pengelembungan, jangan sampai ada dugaan saya, jangan sampai ada dugaan penipuan atau penggelapan uang tersebut. Nah ini harus dilakukan kalau memang terjadi, timbul di audit. Kalau terjadi itu ya bikin laporan polisi. Itu penipuan atau penggelapan terhadap uang dari bapaknya kepada anak-anak. Si Gio sih mau melapor siapa? Lu kan menggunakan fasilitas milik orang lain. Bahkan di situ ada juga muncul bahwa itu kan yang mereka live kan menghasilkan. Nah kalau itu terjadi di rumah di mana Ruben juga punya hak di situ, harusnya kan seizin Ruben juga. Karena rumah itu kan untuk tinggal anak-anaknya dan mantannya kan, bukan tinggal orang asing, bukan tinggal orang luar. Kenapa saya bilang orang asing? Karena dia kan masih sebatas hanya sebagai bekerja sama, bukan dia sebagai suaminya, sebagai calonnya atau apa, kita kan nggak tahu. Tapi kalau saya sebagai sisi perlindungan anak dan perempuan, bahwa ketika orang mau tinggal bersama atau menikah itu harus secara konstitusi, harus ada pernikahan secara resmi, harus didaftarkan sehingga muncul akta kan. Tapi kalau hanya sekedar tinggal duduk sebagai teman lalu tapi kesehariannya kita lihat sudah seperti orang dekatnya, nah ini kan menimbulkan kecurigaan daripada Ruben terhadap mental anak-anaknya dia. Jangan sampai nanti anak-anak itu malah lebih ke bapaknya, ke dia, bukan kepada Ruben lagi. Nah ini harus KPI harus turun tangan juga. Jadi bijaklah dalam menggunakan jari, dalam berkomentar, membuat caption. Bijaklah juga dalam berstatement di media sosial, video dan lain sebagainya. Dan bijak juga memasang foto-foto orang di media sosial dan lain sebagainya. Karena itu semua berpotensi hukum. Ada hak yang tidak boleh dilanggar. Itu hak konstitusi dan itu bisa dilaporkan. Sehingga kalau ada berbicara terkait sesuatu yang menyerang, merendahkan harkat martabat orang lain, menuduh orang lain tanpa dasar dan bukti, lewat video, lewat caption, itu kan alat bukti yang suatu saat bisa jadikan masalah hukum. Menurut saya kepada saudara Gio ya, Anda ini kan baru datang, baru mengenal keluarga ini, dan hari ini kegaduhan sudah terjadi. Kehadiran kamu mungkin baik untuk keluarga itu, tapi tidak baik juga kelihatan di publik. Sehingga kalau menurut saya sebaiknya mungkin untuk meredam situasi yang ada, ya lebih baik mungkin lebih adem dulu lah ya. Jangan sampai kegaduhan itu berjalan terus dan muncul laporan atau gugatan terhadap saudara Gio dari pihak Ruben Onsu, karena apapun itu Ruben masih punya hak loh di rumah itu. Apapun itu Ruben punya anak di situ. Dan itu bisa saja kalau misalnya dalam perjalanan Ruben melakukan tes di psikolog, anaknya mengalami masalah psikis, Ruben bisa melaporkan semuanya di situ. Dan itu boleh. Apalagi Ruben juga, rumah itu kan rumah harta bersama. Dan kalau itu siapapun orang luar masuk ke situ harusnya sepengetahuan juga kepada yang bersangkutan. Dan kalau melakukan pekerjaan di situ harusnya juga kalau ada penghasilan di situ ya tidak bisa dong dibiarkan untuk berdua sendiri kan. Makanya saya bilang sama Ruben, sebagai seorang tua tanggung jawab kamu kita apresiasi bahwa kamu tiap bulan ternyata memberikan dana begitu besar kepada anak-anak. Tapi supaya dana itu tepat sasaran, lakukan audit dari bank atau audit yang pihak luar yang disepakati bersama untuk melakukan audit terhadap keuangan yang datang. Ini digunakan untuk apa saja yang digunakan. Dan ingat, bukan hanya Ruben yang bertanggung jawab terhadap anak ini, harusnya juga si Sarwenda juga bertanggung jawab karena dia pemilik hak asuh. Dua-duanya harus membiayai anak ini, tumbuh kembang anak ini dilindungi oleh negara. Hati-hati, itu bisa jadi berpotensi hukum kepada kedua belah pihak.